Nah, mungkin teman-teman ada yang mau coba share pertanyaan follow up-nya nggak nih? Mungkin Mas Bakir, ada nanti Abang Dewa mungkin harus sharing juga. Sambil ini juga kemarin ada pertanyaan waktu registrasi ya. Sebenarnya tadi kan sempat ada pembahasan tentang ya visi misi core values perlu ya diceritakan ya. Nah, dan ya secara teori prakteknya kita perlu perlu memastikan tim ini juga mengarah ke visi misi dan core values yang sama. Itu pernah nggak sih ada kesulitan? Apa kesulitan terbesarnya dalam mensosialisasikan visi misi? Soalnya banyak sekali kejadian di case bukannya visi misi value itu cuman good wording aja ya, yang ya sudah kayak sekedar perlu ada gitu kan. Nah, apa signifikannya gitu dari pengalamannya Herin sama Ardi? Oke, ya mungkin kalau misalnya visi misi core value-nya itu dari pemimpinnya gak hidupkan, hanya bikin dia sebagai kata-kata, ya dia akan berakhir sebagai kata-kata sih. Tapi kalau misalnya itu semua statementnya kita buat jadi sebuah aktivitas, kita doktrin mereka sampai meresap ke dalam otak itu ya pelan-pelan bisa juga, dan yang nggak bisa juga nggak bertahan pasti gitu. Dan beberapa regulasi, contoh kayak meeting harian gitu loh, banyak yang misalnya ada beberapa staff yang komplain, ngapain kita setiap pagi harus berdiri di sini untuk kasih tahu kita punya perasaan, ngapain gini. Ya sudah, itu peraturan perusahaan, nggak mau keluar gitu loh. Itu harus dibikin rutin, sampai itu kewajiban perusahaan, sampai budaya perusahaan gitu loh, sampai is emas. Berarti memang ada resisten ya? Iya. Sampai sekarang masih ada resisten nggak? Masih ada resisten nggak? Dan menurut pengalaman Ardi dan Arin tuh berapa lama sampai akhirnya resistennya itu kayak hilang? Wah, itu resistennya cepat aja, karena itu semua ada, kita punya orang masih 10 orangan, masih dikit. Bentar aja itu. Semua orang keluar, ganti HRD baru, udah selesai. Udah ikutin yang baru semua. Jadi sebelum kita mempunyai orang-orang yang kayak gitu-gitu ya, udah proses screening, interview pun udah diaturin sedemikian rupa untuk proses rekrutmennya. Udah panjang sekarang kan. Jadi jarang kebobolan. Yang masih sering kebobolan cuma Gen Z aja, mau gak mau. Sekarang generasinya mereka kan. Ya. Oke. Berarti memang ya tergantung kita ya, mindsetnya owner ngelihat visi misi itu. Kalau memang hanya ngelihatnya sebagai kata-kata aja ya end up-nya akan sebagai kata-kata. Tapi kalau benar-benar diresapin, ya akan ada orang-orang yang memang ya selain diresapin juga memang harus strict ya. Benar-benar jangan compromising gitu ya, bisa dibilang ya. Betul. Kalau yang nggak cocok ya langsung tendang keluar. Sekarang masih ngerasa berat nggak kalau misalnya harus let go somebody? Enggak. Gara-gara dari cerita yang tadi, udah makin lama makin nggak takut, udah makin lama. Tapi jangan semuanya juga sekaligus. Ini project lagi running banyak ini. Ya, harus realistis sedikit itu, bayangin. Presiden kalau satu negara hilang, semua orangnya juga bingung. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya boleh dirangkum nih, final wrap up nih. Oke. Kalau misalnya Ardi dan Airin bisa look back ke masa lalu atau restart lagi, apakah akan tetap memilih untuk scaling bisnis dulu? Atau nggak deh, kayaknya dari awal lebih enak kalau scaling mindset dulu? Oke. Kalau dari aku akan tetap memilih bisnis scaling dulu. Scaling bisnis dulu. Karena kita nggak akan pernah tahu di depannya terjadi apa kalau kita nggak jalani bisnisnya. Oke. Tapi ini ceritanya kan kita kembali ke masa lalu, ingatan nggak hilang toh. Kalau ingatan nggak hilang ya aku mindset first kok. Mindsetnya sudah ada. Kan aku balik ke masa lalu gak
Kalau aku balik ke masa lalu udah ada mindset dulu dikencengin lagi baru bisnis. Mindsetnya malah prefer kalau sudah tahu kondisi mindset seperti sekarang, mending mindsetnya yang udah benar dulu baru starting di bisnis. Dan apakah bisa dibilang kalau misalnya seorang Adi setelah ini akan start new business, berpikirnya bukan gede bisnis tapi start dari mindsetnya dulu yang dibenerin. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Walaupun bisnisnya belum jalan loh, jadi masih setting up bisnis. Betul. Tetap menurutku harus ada mindsetnya dulu. Kita buat perusahaan baru, bisnis baru, kita buat core value-nya baru, kita buat goals yang baru, kan kita ada mindsetnya juga. Mindset untuk bikin strategi yang baru. Kalau dulu kan kita tabrak lari tanpa strategi, eksekusi aja, tiba-tiba rugi. Gitu loh. Ini lagi bayangin eksekusi gitu, jebret, ntar buyar. Oke. Ya, make sense. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Dion. Apakah gap usia di tim itu akan mempengaruhi translasi atau sosialisasi mindset? Ya, ini make sense, menarik. Pertanyaannya bagus ini. Perbedaan gap usianya beda berapa tahun ya? Kalau milenial ke Gen Z di perusahaan kita ini sosialisasi mindsetnya gak terlalu bermasalah ya. Kalau Gen Z tapi kaum ini ketemu Gen Z cepat stroke gitu, mereka bisa kemarin ditegur sama operator yang ini anak Gen Z ngomong begitu, mereka bisa sakit hati betulan. Aku masih susah perbaiki juga itu kalau gapnya terlalu jauh. Soalnya nih orang mereka kita sudah pakai Google Sheet, mereka masih pakai Excel. Nah anak Gen Z ini kan kalau ngomong self care, self love, gak pakai perasaan, hajar orang punya mental health terluka gitu. Aku nggak berhenti ketawa. Sebentar, saya nyelesain ketawanya dulu. Enggak, jadi saya pernah berada di suatu meeting di mana kebetulan di meeting itu lengkap usianya. Jadi ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Entah kenapa saya merasa dalam membahas suatu topik yang berumur 20 ini selalu bicara mengenai teknis. Pokoknya teknikal aja gitu. Nah, yang umur 40 ini lumayan mendengarkan sembari melempar mungkin follow up question yang cukup berbobot. Nah, yang umur 50 ini bagus banget kalau soal motivasi gitu. Jadi saya ngerasa apakah ada gap, karena saya juga merasakan sendiri, saya punya staff yang berbeda 20 tahun. Entah kenapa kalau bicara soal desain, misalnya arsitektural atau interior, itu juga cara masuknya tuh beda. Jadi mereka punya bayangan sendiri nih, interiornya yang begini, yang begitu gitu. Atau mungkin itu mungkin relatif lebih gampang. Tapi kalau ngomongin mindset tuh kadang mereka kayak nggak bisa relate karena atau saya yang ketuaan kali ya. Tapi mereka nggak bisa relate gitu kadang-kadang. Nah, saya pengen bertanya, apakah gap usia itu memang ada rasionya atau ada rule of thumb-nya bahwa mungkin dari manager ke supervisor ke staff itu mungkin ada jaraknya yang pas gitu. Sebentar aku berpikir, ini pertanyaan bagus. Dari tadi jawab gak pakai pikir, ini harus pikir sedikit. Itu kalau rasionya ya, kalau di perusahaannya kita ini kan memang biasanya yang kita tempatkan yang kaum untuk yang butuh pengalamannya banyak gitu loh. Misalnya di tempatnya kita PPIC. Di PPIC itu menurut kita dia kan PPIC ada hubungannya sedikit sama R&D juga kan. Ya makin tua berarti R&D-nya udah makin lama sih harusnya gitu loh. Terus HRD kita masih ya 30-an, jadi dia bisa menengahin atas sama bawah gitu. Kalau desainer sejauh ini kita dulu pernah sekali dapat orang tapi ampun nggak bisa, dikasih tahu sakit hati terus dia umur segitu lagi lucu-lucunya soalnya. Terus umur yang bawa-bawa ini memang lebih cocok jadi desainer sih, gitu sih, lebih ngikutin tren gitu, follow the trend. Tapi menurutku gak ada masalah sih, maksudnya mau umurnya
kayak gimana pun dalam satu meeting misalnya ada semua mereka itu, selama jawabannya mereka semua objektif, aku gak masalah gitu loh. Jangan ya pun dia mau kasih motivasi kan biasanya subjektif ini, apalagi ketika dia menjadi dalam sebuah bisnis, maka tentunya itu kalau dia ngomongnya putar-putar gak ada intinya, biasa kena marah juga itu. Ya gitu sih kalau di kita, yang penting objektif ya. Maksudnya mau umurnya gapnya gimana pun, selama meeting yang dia ngomong ada angkanya, jelas karena apa, gak boleh ini karena apa, gitu-gitu. Gak boleh karena saya bosan, itu kena hajar sih pasti gitu loh. Gak boleh karena apa gitu loh, yang bisa diukur gitu ya paling mengutamakan objektif dan objektif terus sih kalau di perusahaan kami. Thank you Arti dan Irene. Makasih. Berarti gap usia sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi balik lagi ya mindset orangnya ya. Karena gimana? Berarti balik lagi sebenarnya akhirnya juga kita akan butuh orang-orang yang memang mindsetnya juga akan bisa complementing yang kita mau ya. Masalah usia nggak terlalu masalah, tapi yang penting mereka ini kalau punya awalnya mindsetnya terlalu jauh, mereka mau nyamakan nggak atau mendekatkan diri nggak ke mindset yang mau dicapai, yaitu lewat core value, visi misi gitu ya. Dari beberapa statement terakhir, ya memang kebetulan Adi udah lebih mikir jawabnya kan. Ini aku jadi semakin ya oke, berarti ini benar-benar masuk nih. Nah, bercanda. Yang tadi enteng, tadi kayak stand up comedian ya. Umur rasio ya, aku balik-baliknya hanya bisa jelaskan dari pengalamanku ya. Aku juga gak tahu rasio yang benar seperti apa, tapi di perusahaan kita dari datanya selama ini seperti itu. Bagian-bagian manajerial yang PPIC dan sebagainya itu yang lebih berumur gitu-gitu. Oke. Wah, seru. Ini kayaknya habis ini juga aku sendiri jadi punya banyak PR nih untuk ya, karena baik lagi ya, objektifnya event ini kan ya kita nggak cuma tahu. Kalau kita udah tahu tapi kita juga nggak do something tentang ini kan juga ya nggak kemana-mana, mau belajar terus tapi nggak dipraktekin kan. So tadi memang ada beberapa statement terakhir itu ya mungkin memang ini stylenya Ardi ya, sambil bercanda sambil ini tapi jadi ya itu masuk. Spesifiknya yang mana aku nggak inget kata-katanya, tapi ya it makes me think a lot nih sekarang. Oke. Ini kita udah mau sampai akhir acara ya. Harapannya teman-teman juga bisa dapat insight ya. Ini kita ada minta teman-teman isi form survei dulu dari Ayu akan share. Ini untuk improvement kita semua gitu ya. Nah, mungkin dari Irene dan Ardi boleh share closing-nya kira-kira kalau boleh berkaitan dengan topik ini, apa yang mungkin mau di-share ke teman-teman nih? Kata-kata bijak sebelum kita akhirin acara. Nggak harus bijak-bijak amat juga nggak apa-apa sih. Nah, yang berhubungan dengan mindset ini ya, mindset as entrepreneur. Ada yang mungkin mau di-share? Kalau di aku ya, kalau kata closingnya ya udah gak usah pikir terlalu banyak, eksekusi aja sudah, gas dulu, nanti kena masalah baru mikir cara selesainya gimana gitu loh. Daripada gak mulai-mulai, mending daripada one day, mending day one udah cepat mulai. Semua yang mau dikerjakan, semua yang mau dibikin tugasnya dikasih deadline semua biar dikerjakan gitu loh. Entah mindset duluan kah, bisnis duluan, gas dulu aja sudah. Nanti kena batu sandungan kayak aku sama Dewa sekarang ini, baru nanti mikir. One day or day one. Oke. Thank you, Irene. Kalau dari aku, ya apapun itu kalau bisa being objektif sih. Dengan penilaian apapun harus ada angka, harus ada bukti. Jadi nggak bisa cuma by feeling aja. Another thinking juga nih. Oke. Ya, itu ngingetin juga sih. Kadang kita seringnya ini ya ngejudge ya, tapi kalau nggak ada bukti juga not recommended ya. Ya mungkin salah satunya
kalau yang berurusan dengan orang biar objektif ya pakai Kevin gitu ya. Ada tipis-tipis ya. Ada job fit itu. Jadi teman-teman kalau mau punya partner yang benar itu pakai job fit dari Kevlen. Nanti promonya kasih ke aku komisi ya kok. Beres. Aduh, ini kapan-kapan lu harusnya apply untuk stand up comedian ya, Di. Tapi thank you. Dan harapannya teman-teman juga dari acara ini bisa lebih clear apa yang mau coba dilakukan sesudah ini, ya. Oke, teman-teman, thank you banget. Oh, jangan lupa kita minggu depan hari Rabu itu akan ada sesi bedah report ya. Jadi buat nanti kita akan bahas juga di grup, itu kelas untuk belajar baca reportnya Kevlen. Jadi buat teman-teman juga kalau mau dapat insight, dengerin case study dari teman-teman company lain, silakan join. Itu free, tapi memang akan bisa banyak bahas belajar case-case dari teman-teman company lain. Ya.